Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah LA Official. Pernahkah kalian membayangkan nih, bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang paling kalian percaya, lalu menemukan kenyataan itu justru di tempat yang kalian bangun dengan tangan kalian sendiri? Bayangkan seorang wanita sukses, pemilik perusahaan besar yang selama ini percaya dirinya memiliki rumah tangga sempurna. Namun tanpa ia sadari, suaminya justru bermain api dengan wanita lain di dalam kantornya sendiri. Dan yang lebih mengejutkan, sang suami sama sekali tidak tahu bahwa wanita yang ia anggap hanya petugas kebersihan biasa ternyata adalah pemilik perusahaan yang bisa menghancurkan hidup mereka dalam sekejap. Inilah kisah tentang cinta yang dikhianati, penyamaran yang membuka rahasia, dan balasan yang membuat penyesalan datang terlambat. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan tekan like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang kita mulai ceritanya. Aku menyamar jadi OB demi ungkap suamiku yang selingkuh dengan pelakor genitnya di kantor. Dia tak tahu aku adalah CEO. Ku pecat mereka dan ku pastikan mereka tak akan diterima di pekerjaan manapun. Namaku Alia Prameswari. Di usia muda, aku sudah memimpin perusahaan teknologi besar bernama Prameswari Group. Perusahaan yang kubangun dari nol hingga menjadi salah satu yang paling disegani di kota ini. Setiap pagi mobil hitam mengantarkanku ke gedung tinggi berlapis kaca dengan namaku terpampang di lobi utama. Para karyawan menunduk hormat saat aku melintas. Dan semua orang selalu berkata bahwa hidupku adalah kehidupan yang diimpikan banyak wanita. Aku memiliki jabatan, kekayaan, dan seorang suami tampan bernama Raka Wijaya yang selama 5 tahun terakhir selalu terlihat sempurna di mata siapapun. Di media sosial, kami tampak seperti pasangan harmonis. Senyum kami terlihat bahagia di setiap foto. Banyak orang iri melihat rumah tangga kami. Mereka mengira aku memiliki segalanya. Awalnya, aku pun percaya begitu. Raka selalu tahu bagaimana membuatku merasa tenang. Suaranya lembut, sikapnya perhatian, dan dia pandai membuat siapapun percaya bahwa dirinya adalah suami yang baik. Setiap kali aku sibuk dengan rapat atau perjalanan bisnis, dia akan mengirim pesan singkat yang terdengar manis. Jangan lupa makan. Jangan terlalu capek. Aku tunggu di rumah. Kalimat-kalimat sederhana itu dulu cukup untuk membuatku merasa dicintai. Namun semua mulai berubah perlahan. Perubahan itu tidak datang seperti badai besar. Tidak ada pertengkaran hebat. Tidak ada tanda yang langsung terlihat jelas. Semuanya datang pelan-pelan. Seperti retakan kecil di kaca yang lama-lama melebar tanpa suara. Raka mulai sering pulang larut malam. Awalnya sekali dua kali. Aku masih mencoba memahami. Aku berpikir mungkin pekerjaannya memang sedang padat. Mungkin ada proyek baru. Mungkin ada klien penting yang harus ditemui. Aku lembur, katanya singkat saat masuk rumah hampir tengah malam. Aku hanya mengangguk. Aku percaya. Tapi lama-kelamaan, kata lembur menjadi alasan yang terlalu sering kudengar. Setiap malam aku duduk sendiri di meja makan panjang di rumah kami. Makanan yang kusuruh pelayan siapkan perlahan menjadi dingin. Jam dinding terus bergerak, sementara rumah yang besar itu terasa semakin sunyi. Aku menunggu. Selalu menunggu. Kadang saat pintu akhirnya terbuka, Raka masuk dengan wajah lelah yang seperti sudah disiapkan. Dasi sedikit longgar, lengan kemeja tergulung, lalu dia mencium keningku sekilas seolah semuanya baik-baik saja. Maaf, meeting tadi molor, ucapnya. Aku tersenyum kecil meski hatiku mulai terasa aneh. Setiap hari meeting, tanyaku suatu malam. Dia tertawa kecil, lalu melepas jam tangannya. Kamu tahu sendiri dunia kerja. Kadang aku juga capek. Jawaban itu terdengar wajar. Tapi entah kenapa, kali ini aku tidak merasa tenang. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah kupedulikan. Ponselnya yang selalu dibawa kemana-mana. Layar yang cepat dimatikan saat aku mendekat. Senyumnya yang muncul saat membaca pesan, tapi menghilang ketika menatapku. Dan yang paling membuat dadaku sesak adalah satu hal sederhana.
Raka mulai terasa jauh meski duduk tepat di sampingku. Kami masih tidur di ranjang yang sama. Masih sarapan di meja yang sama. Masih terlihat seperti pasangan biasa di depan orang lain. Tapi aku bisa merasakan jarak yang tak terlihat di antara kami semakin hari semakin lebar. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin aku hanya terlalu lelah. Mungkin aku terlalu sibuk bekerja. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Tapi naluri seorang wanita jarang berbohong. Ada sesuatu yang berubah. Dan aku bisa merasakannya. Suatu malam, ketika Raka sedang mandi, ponselnya yang tergeletak di meja tiba-tiba menyala. Layar itu memantulkan cahaya di ruangan gelap, menarik perhatianku tanpa bisa kuabaikan. Sebuah pesan masuk. Nama pengirimnya hanya satu huruf. V. Jantungku langsung berdetak lebih keras. Layar ponsel itu belum terkunci penuh, dan di sana aku melihat potongan kalimat yang membuat darahku seperti berhenti mengalir. Aku kangen tadi di kantor. Tanganku langsung membeku. Napas terasa tercekat. Suara air dari kamar mandi masih terdengar, tapi pikiranku seolah berhenti di detik itu juga. Aku menatap layar ponsel itu tanpa berkedip, mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin aku salah baca. Tapi tidak. Aku tahu apa yang kulihat. Dan sejak detik itu, hidup yang selama ini terlihat sempurna mulai runtuh di depan mataku. Keesokan paginya, aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Langit masih pucat ketika mobilku berhenti di depan gedung utama Prameswari Tech Group. Seperti biasa, para petugas keamanan langsung membukakan pintu dan menyapaku dengan hormat, tapi pagi itu aku hanya membalas dengan anggukan singkat. Pikiranku masih dipenuhi pesan semalam. Satu kalimat pendek dari nama yang hanya tertulis satu huruf. V. Sejak membaca pesan itu, ada sesuatu di dalam diriku yang berubah. Aku tidak lagi merasa tenang. Aku tidak lagi bisa memandang suamiku dengan cara yang sama. Namun aku belum mau menuduh tanpa bukti. Aku bukan wanita yang bertindak hanya karena emosi. Aku terbiasa mengambil keputusan besar dengan kepala dingin. Dalam dunia bisnis, kesalahan kecil bisa menghancurkan semuanya. Dan dalam rumah tangga, tuduhan tanpa bukti bisa menjadi luka yang tak bisa diperbaiki. Karena itu aku memilih diam. Aku masuk ke ruang kerjaku di lantai paling atas, ruangan luas dengan dinding kaca yang menghadap langsung ke pusat kota. Di atas meja, berkas-berkas rapat sudah tertata rapi, tapi pagi itu tak satu pun menarik perhatianku. Yang ada di pikiranku hanya satu. Siapa sebenarnya wanita bernama V itu? Aku menyalakan monitor di meja kerjaku lalu membuka sistem keamanan internal perusahaan. Sebagai CEO, aku memiliki akses penuh ke seluruh CCTV di gedung kantor, dari lobi hingga ruang operasional. Biasanya aku hanya membuka sistem itu saat ada laporan penting, tapi kali ini alasannya berbeda. Tanganku sempat berhenti di atas mouse. Aku tahu, setelah ini mungkin tidak ada jalan kembali. Tapi aku tetap menekan layar. Satu persatu kamera muncul di monitor. Lobi, pantry, koridor, ruang kerja, lift. Semua terlihat normal seperti pagi-pagi biasanya. Karyawan mulai datang, sibuk dengan aktivitas masing-masing. Lalu aku melihatnya. Di kamera koridor lantai 6. Raka. Suamiku berdiri di dekat area operasional. Wajahnya terlihat jauh berbeda dari pria dingin yang akhir-akhir ini pulang larut ke rumah. Di layar itu, dia terlihat santai, bahkan tersenyum. Di hadapannya berdiri seorang wanita muda berambut panjang dengan wajah cantik dan penampilan rapi. Aku langsung mengenalinya dari data karyawan. Vira Cantika, staf baru di divisi operasional. Aku menatap layar tanpa berkedip. Vira tertawa kecil sambil menyentuh lengan Raka seolah itu hal yang biasa. Dan yang membuat dadaku terasa sesak, Raka tidak menjauh. Dia justru ikut tertawa. Bukan tawa formal antar rekan kerja. Bukan senyum sopan antara atasan dan bawahan. Itu tawa yang terlalu akrab. Terlalu nyaman. Terlalu dekat. Vira menatap Raka dengan cara yang langsung bisa kupahami sebagai seorang wanita. Tatapan yang bukan sekadar kagum pada rekan kerja. Ada sesuatu yang lebih dalam di sana. Dan saat Raka membalas tatapan itu, jantungku seperti diremas. Tatapan itu bukan tatapan seorang pria yang mencintai istrinya.
Aku terduduk kaku di kursi. Ruangan yang luas itu mendadak terasa sempit. Udara di sekitarku seperti menghilang perlahan. Tanganku dingin meski matahari pagi sudah mulai masuk lewat kaca besar di belakangku. Aku ingin mematikan layar. Aku ingin menganggap semuanya salah paham. Aku ingin percaya bahwa yang kulihat hanya kebetulan. Tapi semakin lama aku menatap, semakin jelas kenyataan di depan mataku. Vira membungkuk sedikit mendekati Raka dan mengatakan sesuatu. Raka tersenyum dengan cara yang dulu hanya dia tunjukkan padaku. Senyum yang dulu membuatku percaya bahwa aku wanita paling beruntung di dunia. Sekarang senyum itu diberikan pada wanita lain. Untuk beberapa detik, aku tidak bisa bernapas dengan benar. Hatiku seperti jatuh ke tempat yang sangat dalam. Namun meski rasa sakit itu mulai menghancurkan dadaku, aku tetap memaksa diriku tenang. Aku belum mau bertindak gegabah. Aku belum mau menangis. Aku belum mau memberi mereka kesempatan untuk berbohong. Kalau memang ada sesuatu di antara mereka, aku tidak ingin hanya melihat potongan kecil dari layar CCTV. Aku ingin mengetahui semuanya. Aku ingin melihat sendiri. Aku ingin mendengar sendiri. Aku ingin memastikan bahwa pengkhianatan itu benar-benar nyata sebelum menghancurkan kehidupan yang sudah kubangun bersama Raka. Aku memejamkan mata sejenak, lalu menarik napas panjang. Saat itulah satu keputusan muncul jelas di kepalaku. Aku harus masuk ke dalam dunia mereka. Bukan sebagai Alia Prameswari. Bukan sebagai CEO. Bukan sebagai istri Raka. Aku harus menjadi seseorang yang tidak akan pernah mereka curigai. Seseorang yang bisa berada di dekat mereka tanpa terlihat. Seseorang yang bisa mendengar semuanya. Dan pagi itu, sambil menatap layar CCTV yang masih menampilkan Raka dan Vira berdiri terlalu dekat satu sama lain, aku akhirnya membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Aku akan masuk ke lingkaran mereka. Tanpa satupun dari mereka tahu siapa aku sebenarnya. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya selama memimpin Prameswari Tech Group, aku tidak datang sebagai seorang CEO. Tidak ada mobil mewah yang berhenti di depan lobi utama. Tidak ada sepatu hak tinggi. Tidak ada jas mahal yang biasa membuat seluruh ruangan langsung diam saat aku melangkah masuk. Pagi itu aku berdiri di depan cermin apartemen kecil milik salah satu staf kepercayaanku, menatap diriku sendiri dengan penampilan yang bahkan hampir tidak kukenali. Rambut panjangku yang biasanya tertata rapi kuikat sederhana ke belakang. Wajahku kubiarkan polos tanpa riasan mahal. Aku mengenakan seragam OB berwarna biru tua dengan celana hitam longgar dan sepatu datar biasa. Di dada kiriku terpasang name tag plastik kecil bertuliskan Alia Sari. Bukan Alia Prameswari. Bukan pemilik perusahaan. Hanya seorang petugas kebersihan baru yang tidak akan dilirik siapapun. Aku menatap pantulan diriku beberapa detik. Selama ini aku terbiasa berdiri di puncak, melihat semuanya dari atas. Semua orang mengenalku. Semua orang berhati-hati saat berbicara di depanku. Tak ada yang berani menunjukkan wajah aslinya. Karena itu aku sadar satu hal. Kalau ingin melihat kebenaran, aku harus turun ke bawah. Menjadi orang yang tak dianggap. Menjadi seseorang yang tidak terlihat. Aku menarik napas panjang, lalu berbisik pelan pada bayanganku sendiri. Kalau memang kamu mengkhianatiku, kali ini aku akan melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Pagi itu aku masuk melalui pintu samping gedung. Pintu yang selama ini tak pernah kulewati. Pintu khusus karyawan bagian operasional. Tidak ada yang menunduk hormat. Tidak ada yang menyapaku dengan senyum penuh segan. Beberapa staf bahkan melewatiku begitu saja, seolah aku benar-benar tak ada. Dan anehnya, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak dianggap di perusahaanku sendiri. Seorang supervisor kebersihan menyerahkan troli kecil berisi alat pel. Baru ya? Tanyanya singkat. Aku menunduk sedikit. Iya, Bu. Hari pertama. Dia menunjuk ke koridor lantai 6. Bersihkan area operasional. Pantry juga. Aku mengangguk pelan. Justru itu yang kuinginkan. Lantai 6. Tempat di mana Raka paling sering berada. Tempat di mana wanita bernama Vira bekerja. Tanganku menggenggam pegangan troli erat saat lift bergerak naik.
Setiap angka yang menyala di panel terasa seperti menghitung mundur menuju kenyataan yang mungkin akan menghancurkan hidupku. Pintu lift terbuka. Koridor lantai 6 terlihat seperti biasanya. Sibuk, formal, profesional. Setidaknya dari luar. Aku mulai berjalan pelan sambil mendorong troli, berpura-pura membersihkan area sekitar meja kerja. Kepalaku menunduk, tapi mataku memperhatikan setiap sudut. Dan tak butuh waktu lama sampai aku melihat mereka. Raka dan Vira. Mereka berdiri di dekat pantry, cukup jauh dari meja karyawan lain. Dari luar terlihat seperti sedang berbicara biasa. Tapi hanya orang bodoh yang tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Jarak mereka terlalu dekat. Lebih dekat dari sekadar rekan kerja. Vira tersenyum sambil memiringkan kepala, menatap Raka dengan cara yang sangat jelas. Tatapan manja yang seharusnya tidak diberikan pada suami orang. Raka membalas tatapan itu dengan senyum yang sangat kukenal. Senyum yang dulu hanya untukku. Aku berhenti mendorong troli. Tubuhku terasa kaku. Vira tertawa kecil, lalu dengan santai menyentuh lengan Raka. Dan Raka tidak menyingkir. Dia justru menunduk sedikit, mendekatkan wajahnya seolah mereka sedang membicarakan rahasia yang hanya milik berdua. Dari tempatku berdiri, aku bisa mendengar suara Vira pelan. Kalau ketahuan gimana? Raka tersenyum tipis. Memangnya siapa yang bakal curiga? Mendengar itu, jantungku seperti dihantam keras. Tanganku langsung mencengkeram gagang troli sampai jemariku memutih. Aku ingin berjalan ke sana saat itu juga. Aku ingin menampar wajah mereka berdua. Aku ingin berteriak sampai seluruh kantor tahu siapa mereka sebenarnya. Tapi aku menahan diri. Aku menundukkan kepala lebih dalam dan pura-pura mengelap meja di dekat mereka. Vira bahkan tidak melirikku. Baginya aku hanya OB baru. Orang kecil yang tidak penting. Dan justru karena itulah aku akhirnya melihat sesuatu yang selama ini disembunyikan dariku. Raka menatap Vira dengan cara yang tak pernah lagi dia berikan padaku di rumah. Tatapan hangat. Tatapan penuh keinginan. Tatapan seorang pria yang sudah memberikan hatinya pada wanita lain. Dunia di sekelilingku terasa sunyi. Suara keyboard, telepon kantor, langkah kaki karyawan lain, semuanya seperti menghilang. Yang tersisa hanya satu kenyataan pahit. Suamiku memang sedang berselingkuh. Dan wanita itu berdiri hanya beberapa langkah di depanku. Untuk pertama kalinya sejak semua kecurigaan ini muncul, aku tidak lagi merasa ragu. Aku tidak lagi butuh dugaan. Aku tidak lagi butuh firasat. Karena pagi itu, dengan seragam OB di tubuhku sendiri, aku melihat pengkhianatan itu dengan mataku sendiri. Menjadi OB di perusahaanku sendiri membuatku melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah terlihat dari balik ruang CEO. Selama ini aku selalu berada di lantai paling atas. Semua laporan masuk dalam bentuk angka, presentasi, dan hasil kerja. Aku tahu bagaimana perusahaan ini berjalan, tapi aku tidak pernah benar-benar melihat kehidupan yang bergerak di bawahnya. Sebagai pemilik perusahaan, semua orang selalu menjaga sikap di depanku. Tapi sebagai OB, aku menjadi orang yang nyaris tidak terlihat. Dan justru dari situlah aku mulai melihat semuanya. Pagi itu aku mendorong troli pelan melewati lorong divisi operasional. Kain lab di tangan, kepala sedikit menunduk, langkah tenang. Tak satupun orang memperhatikanku lebih dari 2 detik. Mereka menganggapku hanya petugas kebersihan. Seseorang yang ada, tapi tidak dianggap. Di pantry lantai 6, 2 staf perempuan sedang membuat kopi sambil berbicara pelan. Mereka tidak tahu aku mendengar. Mas Raka sama Vira makin berani ya sekarang. Semua orang juga udah tahu. Aku pernah lihat mereka pulang bareng. Katanya sih Mas Raka udah bosan sama istrinya. Tanganku langsung berhenti sesaat di atas meja yang sedang kubersihkan. Aku menahan napas. Salah satu dari mereka tertawa kecil. Kalau aku jadi istrinya, malu banget sih. Aku tetap diam. Tetap menunduk. Tetap berpura-pura membersihkan meja. Tapi setiap kata yang mereka ucapkan terasa seperti pisau yang pelan-pelan masuk ke dadaku. Selama ini aku mengira hanya aku yang belum tahu. Ternyata hampir seluruh kantor sudah lebih dulu melihatnya. Semua orang tahu suamiku dekat dengan wanita lain. Kecuali aku.
Aku melanjutkan pekerjaanku sambil menyimpan setiap ucapan itu di kepalaku. Bukan hanya di pantry, di lorong, di dekat lift, di ruang arsip. Bisik-bisik tentang Raka dan Vira ada di mana-mana. Sering makan siang berdua. Masuk ruangan bareng. Keluar paling akhir. Kelihatannya bukan sekadar kerjaan. Semakin banyak yang kudengar, semakin jelas bahwa hubungan mereka bukan lagi kecurigaan kecil. Mereka sudah menjadi pembicaraan diam-diam di kantor. Dan yang membuatku semakin sakit, mereka tampaknya tidak terlalu peduli untuk menyembunyikannya. Siang itu aku sengaja membersihkan area dekat ruang rapat kecil di ujung koridor. Ruangan itu jarang dipakai kecuali untuk pertemuan internal singkat. Pintu ruangan tidak tertutup rapat. Dari celah kecil, aku melihat mereka. Raka berdiri dekat meja rapat. Vira berdiri di depannya. Jarak mereka terlalu dekat untuk disebut profesional. Aku mematung di balik pintu sambil menggenggam kain lap di tangan. Vira tersenyum kecil sambil menatap Raka. Aku takut ada yang lihat, katanya lirih. Raka justru tersenyum santai. Tenang aja. Lalu Vira mengangkat tangannya perlahan. Ujung jarinya menyentuh tangan Raka. Lembut, pelan, penuh keberanian. Aku menunggu satu hal. Aku menunggu Raka menepis tangan itu. Aku menunggu dia mundur. Aku menunggu dia mengingat bahwa dia masih suamiku. Tapi itu tidak terjadi. Raka tidak menolak. Dia justru membiarkan tangan perempuan itu berada di tangannya. Bahkan beberapa detik kemudian, dia menggenggam balik jemari Vira. Dunia seolah berhenti di depan mataku. Dadaku terasa sesak sampai sulit bernapas. Tubuhku dingin mendadak meski pendingin ruangan tidak terlalu kuat. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak lagi sekadar curiga. Aku melihat sendiri bagaimana suamiku menerima sentuhan wanita lain dengan nyaman. Tanpa rasa bersalah. Tanpa ragu. Tanpa memikirkan aku. Hatiku benar-benar hancur saat itu. Bukan karena aku melihat mereka. Tapi karena aku sadar, pengkhianatan ini bukan sesuatu yang baru saja dimulai. Mereka sudah terlalu nyaman. Terlalu terbiasa. Terlalu jauh. Dan itu berarti semua sudah berlangsung lebih lama dari yang kubayangkan. Aku berdiri diam beberapa detik. Cukup lama untuk merasakan seluruh tubuhku bergetar. Cukup lama untuk membiarkan rasa sakit itu menembus sampai ke dalam. Namun aku tidak menangis. Tidak di sana. Tidak di kantor. Tidak di depan mereka. Aku menelan semua rasa sakit itu sendirian. Lalu perlahan aku mundur dari pintu. Kembali menjadi wanita tak terlihat dengan seragam OB. Aku berjalan menuju ruang penyimpanan kecil di ujung lorong, mengeluarkan ponsel kecil yang sengaja kubawa dalam saku seragam. Dengan tangan gemetar, aku mulai mencatat semuanya. Jam berapa mereka bertemu? Di ruangan mana? Siapa yang menyentuh siapa? Apa yang mereka katakan? Setiap detail kutulis. Satu persatu. Rapi. Dingin. Tanpa emosi. Karena saat itu aku sadar satu hal. Air mata tidak akan menghancurkan mereka. Tapi bukti akan melakukannya. Dan sejak hari itu, aku berhenti menjadi istri yang terluka. Aku mulai menjadi wanita yang sedang mengumpulkan alasan untuk menghancurkan keduanya sekaligus. Malam itu, aku sengaja tetap berada di kantor lebih lama dari biasanya. Sebagian besar karyawan sudah pulang. Lampu di beberapa ruangan mulai dimatikan satu persatu. Lorong yang siang tadi ramai kini terasa sunyi. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar pelan di sela keheningan. Aku masih mengenakan seragam OB. Kereta pembersih kutinggalkan di ruang penyimpanan, sementara aku berdiri di balik dinding dekat parkiran basement, menunggu dengan jantung yang sejak tadi tidak tenang. Selama beberapa hari terakhir aku sudah mencatat semuanya. Tatapan mereka. Sentuhan mereka, percakapan mereka, bisik-bisik seluruh kantor. Namun ada satu hal yang masih kubutuhkan. Bukti yang tidak bisa dibantah. Bukti yang tidak bisa diputarbalikkan dengan kebohongan. Dan malam itu, firasatku mengatakan aku akan mendapatkannya. Tak lama kemudian, aku melihat Raka keluar dari lift pribadi. Dia melihat ke kanan dan ke kiri lebih dulu, memastikan tidak ada yang memperhatikan. Beberapa detik setelah itu,
Vira keluar dari arah berbeda. Mereka berjalan seolah tidak saling mengenal. Menjaga jarak. Berpura-pura asing. Tapi saat keduanya masuk ke mobil yang sama di sudut basement, semua kepura-puraan itu runtuh. Dadaku langsung terasa panas. Aku cepat masuk ke mobilku sendiri yang sudah kusiapkan di lantai parkir lain. Mesin kunyalakan perlahan. Lalu aku mengikuti mereka dari jarak aman. Malam di kota masih ramai oleh lampu kendaraan. Mobil Raka melaju melewati jalan utama, lalu berbelok menuju kawasan apartemen elit yang tidak pernah kami datangi bersama. Aku mengenali tempat itu. Apartemen mewah dengan keamanan ketat dan privasi tinggi. Bukan tempat untuk sekadar pertemuan kerja. Bukan tempat untuk makan malam bisnis. Mobil mereka berhenti di area drop-off. Dari kejauhan aku melihat Vira turun lebih dulu. Dia tersenyum sambil menunggu Raka keluar. Tidak ada lagi jarak seperti di kantor. Tidak ada lagi kepura-puraan seperti di basement. Mereka berjalan berdampingan menuju lift pribadi. Sangat dekat. Sangat nyaman. Seolah mereka memang pasangan sebenarnya. Aku duduk diam di balik kemudi, menatap mereka sampai pintu lift tertutup. Rasa sakit yang selama ini kutahan seperti mulai merambat ke seluruh tubuhku. Tapi malam itu aku tidak datang untuk hancur. Aku datang untuk memastikan. Aku keluar dari mobil, menutupi wajah dengan masker dan topi, lalu masuk ke gedung lewat akses tamu. Sebagai CEO, aku punya koneksi yang cukup untuk mendapatkan informasi penghuni unit dalam hitungan menit. Dan benar, unit yang dimasuki mereka terdaftar atas nama Vira. Tanganku mengepal keras. Jadi bukan hanya hubungan terlarang. Mereka bahkan sudah punya tempat untuk bersama. Aku naik ke lantai yang sama, berjalan pelan di koridor yang sepi. Jantungku berdetak sangat keras sampai rasanya memenuhi seluruh telingaku sendiri. Langkahku berhenti di dekat jendela besar samping unit. Tirai ruang tamu tidak tertutup sempurna. Dan dari celah itulah aku melihat semuanya. Raka berdiri di dalam apartemen sambil melepas jasnya. Vira mendekat tanpa ragu. Lalu perempuan itu memeluknya. Bukan pelukan biasa. Bukan pelukan rekan kerja. Pelukan seorang wanita yang merasa memiliki pria di depannya. Dan yang menghancurkanku, Raka memeluknya balik tanpa ragu sedikitpun. Aku menahan napas. Tubuhku membeku. Mataku tetap menatap meski hatiku seperti dihancurkan pelan-pelan. Beberapa detik kemudian, Vira mengangkat wajahnya. Raka menunduk. Dan bibir mereka bertemu. Ciuman itu bukan ciuman sesaat. Bukan kesalahan. Bukan kelemahan sesaat. Itu ciuman yang menunjukkan bahwa hubungan mereka sudah jauh lebih dalam dari yang kubayangkan. Tanganku langsung mencengkeram pergelangan tanganku sendiri sampai gemetar hebat. Aku harus menahan tubuhku agar tidak roboh saat itu juga. Dari balik kaca, aku melihat Vira tersenyum manja lalu berkata sesuatu yang samar, namun masih cukup jelas untuk kudengar. Kapan kamu ninggalin dia? Raka menatapnya sambil mengusap rambut perempuan itu. Sebentar lagi. Aku cuma butuh waktu. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada semuanya. Bukan hanya perselingkuhan. Bukan hanya kebohongan. Suamiku ternyata sudah merencanakan hidup baru bersama perempuan lain. Sementara selama ini dia masih pulang ke rumahku. Masih tidur di sampingku. Masih memanggilku istrinya. Aku berdiri di sana dengan napas yang kacau. Namun kali ini, di tengah rasa sakit yang hampir melumpuhkanku, muncul sesuatu yang jauh lebih kuat. Bukan sedih. Bukan kecewa. Melainkan kemarahan yang dingin. Karena malam itu aku akhirnya mendapatkan semuanya. Aku mengangkat ponsel, merekam pelukan mereka, ciuman mereka, dan setiap detik pengkhianatan itu dengan tangan yang masih gemetar. Jelas. Nyata. Tak terbantahkan. Kini aku tidak lagi membutuhkan penjelasan. Tidak lagi membutuhkan pengakuan. Tidak lagi membutuhkan alasan. Karena malam itu, di depan mataku sendiri, pernikahanku benar-benar berakhir. Dan sambil menatap layar ponsel berisi bukti yang baru kurekam, aku akhirnya tahu satu hal. Saatnya mereka tahu siapa aku sebenarnya. Keesokan paginya, aku tidak lagi mengenakan seragam OB. Tidak ada rambut yang diikat asal. Tidak ada wajah polos tanpa ekspresi.
Tidak ada name tag bertuliskan Alia Sari. Pagi itu aku kembali menjadi diriku sendiri. Alia Prameswari, CEO Prameswari Tech Group. Aku mengenakan setelan putih yang selama ini identik denganku. Rambutku tertata rapi. Sepatu hak tinggi menggema pelan di lantai marmer saat aku melangkah masuk ke gedung utama. Wajahku tenang, tapi tatapanku dingin. Dingin seperti seseorang yang semalam baru saja melihat kehancuran rumah tangganya dengan mata sendiri. Begitu pintu lobi terbuka, suasana langsung berubah. Resepsionis yang biasanya menyambut santai langsung berdiri. "Selamat pagi, Bu Alia." Aku tidak menjawab. Aku terus berjalan lurus menuju tengah ruang utama. Suara langkah kakiku membuat beberapa karyawan menoleh. Satu persatu mereka menghentikan aktivitasnya. Beberapa yang sedang berbicara langsung diam ketika melihat ekspresiku. Karena pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak datang sebagai pemimpin yang ramah. Aku datang sebagai seseorang yang sudah selesai memberi kesempatan. Aku berhenti tepat di tengah ruang utama perusahaan. Tanganku memegang tablet tipis berisi semua bukti yang sudah kukumpulkan. Tidak lama kemudian pintu lift terbuka. Dan dari sana keluar dua orang yang sejak semalam memenuhi pikiranku. Raka dan Vira. Mereka berjalan beriringan seperti biasa. Jarak mereka terlihat profesional. Tapi aku sudah tahu bagaimana kepalsuan itu bekerja. Raka yang pertama melihatku. Langkahnya langsung berhenti. Wajahnya berubah dalam 1 detik. Matanya melebar. Seolah dia baru melihat sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan akan terjadi. Di sampingnya, Vira ikut menoleh. Begitu melihatku berdiri di sana, wajah perempuan itu langsung kehilangan warna. Pucat, kaku, tatapan panik. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Seluruh ruangan terasa sunyi. Karyawan lain mulai saling menatap karena mereka bisa merasakan ada sesuatu yang tidak biasa pagi itu. Aku menatap mereka berdua tanpa senyum sedikitpun. Tidak ada amarah yang meledak. Tidak ada teriakan. Justru ketenanganku itulah yang membuat suasana semakin menekan. Raka mencoba tersenyum kecil. "Alia, kamu pagi sekali." Aku menatapnya datar. Ruang rapat utama. Sekarang. Suasana kantor langsung membeku. Raka menelan ludah. "Ada apa memang?" Aku melangkah mendekat sampai jarak kami hanya beberapa langkah. Tatapanku berpindah dari Raka ke Vira. Lalu aku berkata dengan suara tenang yang justru terdengar lebih mengerikan. "Karena hari ini, kita akan menyelesaikan semuanya." Vira langsung menunduk. Tangannya terlihat gemetar di sisi tubuhnya. Raka berusaha menjaga wajahnya tetap tenang. Tapi aku bisa melihat rahangnya mengeras. Dia mulai sadar bahwa sesuatu telah berubah. Dan kali ini, dia tidak memegang kendali. Aku menoleh ke sekretarisku yang sudah berdiri di dekat meja resepsionis. "Maya." "Iya, Bu." "Hubungi seluruh kepala divisi. 10 menit lagi rapat darurat di ruang utama." Sekretaris itu terlihat bingung, tapi langsung mengangguk. "Baik, Bu." Beberapa karyawan mulai saling berbisik pelan. Mereka tahu rapat mendadak seperti ini tidak pernah terjadi tanpa alasan besar. Apalagi ketika dipanggil langsung olehku. Aku kembali menatap Raka. Pria yang 5 tahun terakhir tidur di sampingku. Pria yang semalam kulihat memeluk wanita lain. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melihatnya sebagai suamiku. Aku melihatnya sebagai seseorang yang akan kehilangan segalanya. Raka melangkah mendekat sedikit dan menurunkan suaranya. "Alia, sebenarnya ada apa?" Aku menatap matanya lurus. Lalu menjawab pelan. "Nanti kamu juga tahu." Kalimat itu membuat wajahnya makin tegang. Karena dia tahu. Dia mungkin belum tahu seberapa banyak yang aku ketahui. Tapi dia tahu pagi itu bukan pagi biasa. Vira masih berdiri beberapa langkah di belakang. Wajahnya pucat seperti orang yang sedang menunggu hukuman. Dan aku bisa melihat dengan jelas ketakutan di mata mereka berdua. Ketakutan yang selama ini seharusnya mereka rasakan sejak awal. Aku berbalik tanpa mengatakan apapun lagi, lalu berjalan menuju lift khusus eksekutif. Suara hak sepatuku terdengar menggema di ruangan yang masih sunyi. Tak satu pun orang berani bicara.
Tak satu pun orang berani menghalangi. Karena semua orang di ruangan itu tahu satu hal. Pagi itu, Alia Prameswari bukan datang untuk bekerja. Aku datang untuk menjatuhkan 2 orang yang sudah menghancurkan kepercayaanku. Dan beberapa menit lagi, seluruh kantor akan tahu siapa mereka sebenarnya. 10 menit kemudian, ruang rapat utama sudah penuh. Semua kepala divisi duduk dengan wajah tegang. Beberapa staf senior saling bertukar pandang karena tidak ada yang tahu alasan rapat mendadak itu. Di ujung meja panjang, kursiku sudah menunggu seperti biasa. Namun pagi itu suasananya berbeda. Tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada yang berani bertanya. Karena sejak aku masuk ke ruangan dengan wajah dingin, semua orang bisa merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Aku melangkah pelan menuju kursi utama, lalu meletakkan tablet di atas meja kaca. Di sisi kanan ruangan berdiri Raka. Di sisi lain, Vira duduk dengan tangan saling menggenggam, wajahnya pucat sejak tadi. Matanya terus menghindari tatapanku. Aku memandang seluruh ruangan sebentar. Lalu berkata tenang. Pagi ini saya mengumpulkan kalian bukan untuk membahas target perusahaan. Tak ada suara. Pagi ini saya ingin menunjukkan alasan kenapa integritas di perusahaan ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Kalimat itu langsung membuat beberapa orang menoleh ke arah Raka dan Vira. Raka masih mencoba terlihat tenang. Namun aku bisa melihat jelas keringat mulai muncul di pelipisnya. Aku menekan remote kecil di tanganku. Layar besar di depan ruangan menyala. Dan dalam hitungan detik, rekaman CCTV dari koridor lantai 6 muncul di hadapan semua orang. Di layar terlihat Raka berdiri terlalu dekat dengan Vira. Tangan Vira menyentuh lengannya. Tatapan mereka saling bertemu terlalu lama. Ruangan langsung sunyi. Benar-benar sunyi. Beberapa staf menatap layar dengan mata melebar. Beberapa lainnya langsung menunduk karena tidak nyaman melihat kenyataan yang selama ini hanya menjadi bisikan di belakang. Aku tidak menghentikan rekaman itu. Aku menampilkan rekaman berikutnya. Ruang rapat kecil. Vira menggenggam tangan Raka. Dan yang paling jelas, Raka menggenggam balik tangan itu. Suara napas beberapa orang terdengar berat. Kini tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Aku menekan layar lagi. Foto berikutnya muncul. Foto yang kuambil semalam. Raka dan Vira masuk ke apartemen yang sama. Lalu foto berikutnya. Pelukan. Lalu berikutnya. Ciuman. Ruangan seolah kehilangan udara. Vira langsung menutup mulutnya dengan tangan. Raka berdiri kaku seperti tubuhnya mendadak kehilangan tenaga. Tak ada satupun yang berani bergerak. Tak ada yang berani memecah keheningan itu. Aku menoleh pelan ke arah suamiku. Atau mungkin, kataku dingin, kamu mau menjelaskan semuanya sekarang? Raka menatap layar, lalu menatapku. Wajahnya pucat. Bibirnya terbuka. Tapi tak ada kata-kata yang keluar beberapa detik. Akhirnya dia berkata dengan suara pelan yang terdengar rapuh. Ini, tidak seperti yang kamu pikirkan, Alia. Kalimat itu membuat beberapa orang di ruangan menahan napas. Aku menatapnya tajam. Tatapan yang selama ini tidak pernah kuberikan padanya. Tidak seperti yang aku pikirkan. Suaraku tenang, tapi cukup tajam untuk membuat ruangan terasa makin dingin. Aku bahkan sudah melihat lebih dari cukup. Raka menelan ludah. Dia melangkah mendekat sedikit. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Potongku. Aku menekan layar sekali lagi. Rekaman suara dari parkiran basement terdengar melalui speaker ruangan. Suara Vira terdengar jelas. Kalau ketahuan gimana? Lalu suara Raka menyusul. Memangnya siapa yang bakal curiga? Suara itu menggema di seluruh ruangan. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa diperbaiki. Vira langsung menangis. Air matanya jatuh begitu cepat seolah itu bisa membersihkan semuanya. Bu Alia, saya minta maaf. Suaranya bergetar. Saya nggak bermaksud seperti ini. Aku menoleh padanya. Untuk pertama kalinya aku melihat langsung perempuan yang diam-diam mengambil suamiku. Namun yang kurasakan bukan marah. Hanya dingin. Sangat dingin. Kamu tahu dia suami saya, kataku. Vira menangis lebih keras. Saya hilaf.
Aku menatapnya tanpa ekspresi. Dan kamu? Aku menoleh ke Raka, lebih tahu dari siapapun siapa saya. Raka menatapku dengan wajah hancur. Alia, tolong jangan lakukan ini di depan semua orang. Kalimat itu hampir membuatku tertawa. Aku menatapnya lama, lalu menjawab pelan. Di saat kamu memilih mempermalukan saya diam-diam, kamu seharusnya sudah siap dipermalukan terang-terangan. Ruangan kembali hening. Tak ada satupun yang berani membela mereka. Karena semua bukti sudah ada di depan mata. Semua terlalu jelas. Terlalu nyata. Dan di detik itu, untuk pertama kalinya, Raka sadar bahwa aku bukan lagi istri yang bisa dia bohongi. Pagi itu, di depan seluruh staf perusahaan, topeng mereka akhirnya jatuh. Dan tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan mereka lagi. Setelah rekaman itu berhenti, ruang rapat masih dipenuhi keheningan. Tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada yang berani bergerak. Semua mata tertuju padaku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berdiri di hadapan suamiku bukan sebagai istri yang terluka, melainkan sebagai pemilik perusahaan yang harus mengambil keputusan. Aku menarik napas pelan, lalu menatap satu persatu wajah yang ada di ruangan itu. Prameswari Tech Group dibangun dengan satu hal yang tidak pernah saya toleransi, kataku tenang. Pengkhianatan. Tatapanku berhenti pada Raka, lalu berpindah ke Vira. Dan siapapun yang melanggar itu, akan menerima konsekuensinya. Raka langsung melangkah maju. Alia, jangan campur masalah pribadi dengan perusahaan. Aku menoleh padanya dengan tatapan dingin. Masalah pribadi. Suaraku pelan, tapi membuat semua orang semakin diam. Kamu menggunakan jabatanmu untuk menjalin hubungan dengan bawahan di kantor ini. Kamu melakukannya di lingkungan kerja. Kamu mempermalukan nama perusahaan. Itu bukan lagi urusan pribadi. Raka terdiam. Wajahnya mulai kehilangan keyakinan. Karena dia tahu aku benar. Aku mengambil map hitam dari meja, lalu membukanya di depan semua orang. Mulai hari ini, aku menatap lurus ke arah Raka. Raka Wijaya resmi diberhentikan dari seluruh jabatan di Prameswari Tech Group. Ruangan langsung terasa lebih berat. Beberapa staf senior saling berpandangan, meski tak satu pun berani bersuara. Aku melanjutkan tanpa ragu. Seluruh akses sistem, data perusahaan, kartu masuk gedung, dan hak manajemen dicabut saat ini juga. Sekretarisku yang duduk di samping langsung mengangguk dan mencatat perintah itu. Raka menatapku tak percaya. Alia. Namun aku tidak berhenti. Tatapanku beralih ke Vira yang sejak tadi menangis. Vira Cantika. Perempuan itu langsung menegang. Dengan ini kamu diberhentikan dari perusahaan karena pelanggaran etika berat dan hubungan tidak pantas di lingkungan kerja. Vira menutup mulutnya sambil menangis. Bu Alia. Tolong, saya. Keputusan saya sudah selesai. Suaraku memotong tanpa emosi. Tangisnya pecah di ruangan itu, tapi tak ada yang merasa iba. Karena semua orang baru saja melihat sendiri apa yang terjadi. Aku menutup map di tanganku. Namun itu belum selesai. Masih ada satu hal yang harus kulakukan. Aku menoleh pada sekretarisku. Maya. Iya, Bu. Kirim laporan resmi ke seluruh jaringan perusahaan mitra. Raka langsung menatapku. Wajahnya berubah pucat. Alia, jangan. Aku tidak memandangnya. Tulis bahwa keduanya diberhentikan karena pelanggaran profesional serius dan penyalahgunaan posisi kerja. Suasana ruangan langsung berubah. Kali ini bukan hanya kehilangan pekerjaan. Mereka akan kehilangan reputasi. Dan di dunia profesional, reputasi sering lebih berharga dari jabatan. Sekali nama seseorang rusak di jaringan bisnis besar, hampir tidak ada tempat yang mau menerima. Vira langsung menangis lebih keras. Raka melangkah mendekat dengan napas tidak teratur. Kamu nggak bisa lakukan ini. Aku akhirnya menatapnya. Kenapa tidak? Karena aku suamimu. Kalimat itu membuat dadaku sesak sesaat. Bukan karena sedih. Tapi karena aku sadar dia baru mengingat status itu saat dirinya terancam kehilangan segalanya. Raka menatapku dengan mata penuh putus asa. Tega kamu lakukan ini pada suamimu sendiri.
Ruangan kembali sunyi. Semua orang menunggu jawabanku. Aku menatap pria yang selama ini kucintai, pria yang semalam kupandang memeluk wanita lain seolah aku tak pernah ada. Lalu aku menjawab pelan. Kamu yang menghancurkan semuanya lebih dulu. Kalimat itu membuat wajah Raka runtuh. Untuk pertama kalinya, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Karena dia tahu, bukan aku yang merusak rumah tangga ini. Bukan aku yang menghancurkan hidup kami. Aku hanya orang yang akhirnya menghentikan semuanya. Aku berdiri dari kursiku. Lalu berkata dengan suara tegas. Security. Pintu ruang rapat langsung terbuka. 2 petugas keamanan masuk. Antar mereka keluar dari gedung. Vira langsung menutup wajahnya sambil menangis. Raka masih berdiri diam, menatapku seolah berharap aku berubah pikiran. Tapi tidak. Aku sudah terlalu jauh untuk kembali. 2 orang yang dulu begitu percaya bisa mempermainkanku akhirnya berjalan keluar dari ruang rapat dengan kepala tertunduk. Di depan seluruh staf. Di depan seluruh perusahaan. Dan di pagi itu, mereka kehilangan bukan hanya pekerjaan. Mereka kehilangan semua yang selama ini mereka kira bisa mereka ambil dariku tanpa konsekuensi. Dalam beberapa minggu setelah kejadian di ruang rapat itu, semuanya berubah jauh lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Nama Raka Wijaya yang dulu dihormati di perusahaan perlahan berubah menjadi bahan pembicaraan di dunia profesional. Bukan karena prestasi. Bukan karena jabatan. Tapi karena skandal yang menyebar diam-diam dari satu kantor ke kantor lain. Di dunia bisnis, kabar buruk selalu berjalan lebih cepat daripada kabar baik. Laporan resmi yang kukirim ke perusahaan mitra mulai memberi dampak. Satu persatu pintu tertutup untuk Raka. Beberapa perusahaan yang sebelumnya hampir merekrutnya mendadak membatalkan proses. Ada yang tidak menjawab panggilannya lagi. Ada yang menolak halus. Ada juga yang langsung menghapus namanya dari daftar kandidat begitu membaca catatan pelanggaran yang melekat padanya. Raka yang dulu begitu percaya diri perlahan kehilangan semuanya. Jabatan, pengaruh, harga diri. Sementara Vira Cantika mengalami nasib yang sama. Ia mencoba melamar ke beberapa perusahaan lain, tetapi nama Prameswari Tech Group terlalu besar untuk diabaikan. Begitu riwayat kerjanya diperiksa, wawancara yang awalnya berjalan baik langsung berhenti. Tak ada yang mau mengambil risiko mempekerjakan seseorang yang dikenal karena hubungan tidak pantas dengan atasan. Dalam waktu singkat, kehidupan yang mereka bangun dari kebohongan mulai runtuh pelan-pelan. Dan untuk pertama kalinya, mereka merasakan akibat dari pilihan mereka sendiri. Aku mendengar semuanya bukan karena ingin tahu, tapi karena kabar itu datang sendiri kepadaku. Maya, sekretarisku, beberapa kali masuk ke ruanganku sambil membawa laporan. Bu, Pak Raka mencoba menghubungi HR lagi. Aku tetap menatap layar laptop. Biarkan. Hari berikutnya. Bu, Vira datang ke lobi. Katanya ingin bertemu langsung. Aku tetap menandatangani dokumen tanpa mengangkat kepala. Suruh security menolak. Lalu seminggu setelahnya. Bu, mereka berdua menunggu di parkiran sejak pagi. Tanganku berhenti sesaat di atas berkas. Bukan karena terkejut, tapi karena aku tahu cepat atau lambat momen itu akan datang. Mereka akhirnya sadar. Yang mereka hancurkan bukan hanya pernikahan. Mereka juga menghancurkan hidup mereka sendiri. Sore itu saat aku keluar dari gedung, mobilku baru saja berhenti di depan lobi ketika aku melihat mereka berdiri di dekat trotoar. Raka dan Vira. Tidak lagi terlihat seperti 2 orang yang dulu diam-diam tertawa di belakangku. Raka tampak jauh lebih kusut. Wajahnya lelah. Matanya kehilangan keyakinan yang dulu selalu ia miliki. Jas mahal yang biasa dikenakannya sudah tidak lagi membuatnya terlihat berwibawa. Di sampingnya, Vira berdiri dengan wajah pucat dan mata sembab. Begitu melihatku keluar, Raka langsung melangkah mendekat. Alia. Aku berhenti. Tatapanku datar. Aku cuma mau bicara. Aku tidak menjawab. Vira menunduk sambil menangis pelan. Bu Alia, saya minta maaf. Saya benar-benar menyesal. Aku menatap perempuan itu beberapa detik. Dulu dia begitu percaya diri menyentuh suamiku di kantor.
Kini dia berdiri seperti seseorang yang kehilangan arah. Raka ikut mendekat. Alia, tolong. Cukup sekali ini saja. Aku menatap wajah pria yang pernah menjadi pusat hidupku. Pria yang dulu kupikir tidak akan pernah melukaiku. Aku salah. Suaranya terdengar berat. Aku khilaf. Aku tetap diam. Aku kehilangan semuanya. Kalimat itu keluar pelan dari mulutnya. Dan anehnya, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak marah. Tidak sedih. Tidak puas. Kosong. Karena di titik itu, mereka bukan lagi orang yang berarti dalam hidupku. Mereka hanya dua orang asing yang datang membawa penyesalan yang terlambat. Raka menatapku dengan mata memohon. Please, Alia. Aku akhirnya bicara. Pelan. Dingin. Kalian datang bukan karena menyesal. Mereka terdiam. Kalian datang karena akhirnya kalian merasakan akibatnya. Vira menangis semakin keras. Raka menunduk. Tak ada yang bisa membantah kata-kataku. Karena itu memang kenyataannya. Kalau semuanya tidak terbongkar, mereka tidak akan pernah datang meminta maaf. Kalau hidup mereka tidak hancur, mereka tidak akan pernah merasa bersalah. Aku menatap mereka bergantian. Lalu berkata tenang. Kalian bukan lagi bagian dari hidupku. Raka mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya penuh kehancuran. Tapi kali ini aku tidak goyah. Tidak sedikit pun. Karena pria yang berdiri di depanku itu bukan lagi suamiku. Dan wanita di sampingnya bukan lagi ancaman. Mereka hanya masa lalu. Masa lalu yang sudah selesai. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, aku masuk ke dalam mobil. Pintu tertutup. Dan saat mobil melaju meninggalkan mereka berdua di tepi jalan, aku tidak menoleh ke belakang. Karena untuk pertama kalinya setelah semua pengkhianatan itu, aku benar-benar tahu satu hal. Aku sudah selesai dengan mereka. Pagi itu aku berdiri sendiri di depan jendela besar ruang kerjaku. Dari lantai tertinggi Prameswari Tech Group, seluruh kota terlihat jelas di bawah sana. Gedung-gedung tinggi berdiri berjejer, kendaraan bergerak seperti garis kecil di jalanan, dan matahari pagi perlahan menyinari kaca-kaca bangunan di seberang. Dulu pemandangan itu selalu memberiku rasa bangga. Namun setelah semua yang terjadi, pemandangan yang sama terasa berbeda. Lebih tenang. Lebih jujur. Tanganku menyentuh kaca dingin di depanku, sementara bayanganku sendiri terlihat samar di permukaannya. Untuk beberapa detik aku hanya diam, mengingat semua yang sudah kulewati beberapa minggu terakhir. Tentang malam-malam sepi di rumah yang terlalu besar. Tentang pesan singkat yang membuka luka. Tentang penyamaran yang membuatku melihat wajah asli orang yang paling kupercaya. Tentang ruang rapat yang menjadi tempat runtuhnya kebohongan. Dan tentang dua orang yang akhirnya kehilangan semuanya karena pilihan mereka sendiri. Semua itu masih terasa nyata. Masih terasa dekat. Karena dulu, aku memang terluka. Aku pernah menjadi wanita yang duduk sendiri menunggu suaminya pulang sambil meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Aku pernah menjadi wanita yang menahan air mata sendirian karena tidak siap menerima kenyataan. Aku pernah menjadi wanita yang percaya cinta cukup untuk menjaga sebuah pernikahan. Dan aku pernah menjadi wanita yang dikhianati oleh orang yang paling kupercaya. Namun pagi itu, untuk pertama kalinya, rasa sakit itu tidak lagi menguasai diriku. Aku tidak lagi melihat diriku sebagai korban. Aku tidak lagi berdiri di sana sebagai istri yang ditinggalkan. Karena setelah semuanya hancur, aku akhirnya mengerti sesuatu yang tidak pernah kupahami sebelumnya. Aku tidak kehilangan mereka. Mereka yang kehilangan aku. Raka kehilangan wanita yang benar-benar mencintainya. Vira kehilangan hidup yang ia kira bisa direbut dengan mudah. Dan aku justru menemukan sesuatu yang sempat hilang di dalam diriku sendiri. Selama ini aku terlalu sibuk menjadi istri. Terlalu sibuk menjaga rumah tangga. Terlalu sibuk mempertahankan seseorang yang diam-diam sedang melepaskanku. Sampai tanpa sadar, aku hampir melupakan siapa diriku sebelum semua itu. Aku menatap bayanganku sendiri di kaca. Wanita yang berdiri di sana bukan lagi wanita yang dulu menangis diam-diam di balik pintu kamar. Bukan wanita yang menunggu penjelasan. Bukan wanita yang memohon kesetiaan.
Yang berdiri di sana sekarang adalah wanita yang berhasil melewati penghancuran dirinya sendiri dan keluar dengan lebih kuat. Aku menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadaku terasa ringan. Pintu ruang kerja terbuka pelan. Maya masuk sambil membawa beberapa dokumen pagi. Bu Alia, berkas kerjasama sudah siap untuk ditandatangani. Aku menoleh padanya. Maya berhenti sesaat, mungkin karena melihat ekspresiku yang berbeda pagi itu. Semua baik-baik saja, Bu. Aku menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Senyum kecil yang sudah lama tidak muncul dengan tulus. Ya, jawabku pelan. Sekarang semuanya baik-baik saja. Maya mengangguk lalu meletakkan dokumen di meja sebelum keluar kembali. Ruangan kembali sunyi. Aku berjalan menuju kursiku, duduk perlahan, lalu menatap nama yang terukir di meja kerjaku. Alia Prameswari, CEO, Prameswari Group. Dulu nama itu hanya terasa seperti jabatan. Kini nama itu terasa seperti diriku sendiri. Sebuah pengingat bahwa aku tidak dibangun dari sebuah pernikahan. Aku tidak ditentukan oleh siapa yang memilih mengkhianatiku. Dan aku tidak akan pernah lagi mengecilkan diriku demi mempertahankan orang yang tidak pantas tinggal. Mulai hari itu, aku bukan lagi wanita yang disembunyikan di balik pernikahan yang rapuh. Aku bukan lagi istri yang dibohongi di rumahnya sendiri. Aku bukan lagi perempuan yang menunggu dicintai. Aku adalah Alia Prameswari. Wanita yang pernah dihancurkan. Wanita yang berhasil bangkit. Dan CEO yang tidak akan pernah bisa dikhianati lagi.